Flip learning atau dalam bahasa Indonesia yang merupakan ruang kelas terbalik adalah strategi instruksional dan jenis pembelajaran campuran yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan pembelajaran siswa dengan meminta siswa menyelesaikan bacaan di rumah mereka dan mengerjakan pemecahan masalah secara langsung selama waktu kelas. Jadi, secara sederhana, metode flip learning ini mengedepankan interaksi aktif antara siswa dan juga guru, di mana dalam proses pembelajaran, siswa sudah dibekali materi pembelajaran yang nantinya bertujuan untuk merangsang daya pikir serta keaktifan siswa dalam proses belajar. Sehingga di sini adanya timbal balik antara guru dan juga siswa. Adapun metode yang saya gunakan pada flip learning kali ini, yang pertama ada Google Classroom. Dengan Classroom, pengajar dan siswa dapat login dari komputer atau perangkat seluler apapun untuk mengakses tugas kelas dan materi pelajaran serta masukan. Dalam Google Classroom ini, aplikasi dapat memudahkan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran, di mana sistem aplikasi ini nantinya akan adanya interaksi antara guru dan juga siswa. Selain itu, dalam Google Classroom, guru dapat mengirimkan materi pembelajaran dan siswa dapat mengerjakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh guru tersebut. Kemudian metode selanjutnya yang saya gunakan adalah metode dengan Google Meet. Google Meet dapat diintegrasikan secara langsung ke dalam Google Classroom dengan cara masuk ke dalam Classroom, mata pelajaran atau mata kuliah, dan klik menu setting, klik buat link Meet untuk menampilkan link Meet pada Classroom, sehingga dapat dibagikan ke grup dan membuat lainnya bergabung. Google Meet ini merupakan salah satu aplikasi pembelajaran yang nantinya dapat memberikan kemudahan di mana terdapat interaksi tatap muka antara guru dan peserta didik. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan proses pembelajaran jarak jauh, sehingga nantinya terdapat interaksi antara guru dan siswa yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran atau materi yang sedang disampaikan. Penggunaan aplikasi Google Classroom. Pertama, kita sudah membuat akun Google, di mana nantinya akun tersebut akan terhubung dengan Google Classroom apabila kita sudah melakukan pendaftaran. Kemudian, di sini saya sudah membuat ruang kelas yang nantinya akan saya share link grupnya untuk dapat diakses oleh peserta didik. Ini salah satu kegiatan yang sudah saya lakukan. Di sini saya sudah mengirimkan tugas yang nantinya akan dikerjakan oleh peserta didik. Dalam hal ini, saya memberikan materinya berupa PowerPoint. Tujuan saya menampilkan PowerPoint dalam aplikasi Google Classroom ini bertujuan untuk memudahkan peserta didik memahami inti dari materi yang akan saya sampaikan. Saya juga menggunakan beberapa fitur animasi dalam PowerPoint-nya supaya dapat menarik minat peserta didik dalam melakukan serta mempelajari materi yang sudah saya buat sedemikian rupa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap berada dalam kebaikan di tengah pandemi seperti saat ini, dimana kita belum memiliki kesempatan untuk belajar tatap muka ya. Jadi pada malam hari ini Ibu masih memberikan materi lewat secara daring atau lewat Google Meet. Oke, tidak banyak kata. Berarti Ibu minta tolong tampilkan layar materi yang udah Ibu kirimkan ya. Ya, baik Bu. Oke, untuk yang lain kita tunggu sebentar. Materinya akan di-share oleh teman kita yaitu Rati. Lanjut. Sudah Bu. Oke, terima kasih. Ya, pada pertemuan materi daring yang ke-6 ini, materi bahasan kita itu merupakan proses pembuatan peraturan perundang-undangan atau Perpu. Next. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini adalah menjelaskan proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan proses pembentukan ketetapan MPR, serta menjelaskan proses pembentukan undang-undang atau Perpu. Next, Rati. Nah, materi yang pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Lanjut. Nah, adapun submateri hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Perpu. Yang pertama, Pancasila merupakan sumber hukum. Yang kedua, undang-undang merupakan hukum dasar. Asas pembentukan Perpu, asas muatan Perpu, jenis dan hierarki Perpu, materi muatan Perpu, pengujian undang-undang, dan proses penyebarluasan. Oke, selanjut. Nah, yang pertama, Pancasila merupakan sumber hukum. Dengan menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis negara, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, Pancasila sebagai sumber hukum dan dasar negara sudah jelas ya, bahwa setiap kali kita ingin membuat suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila yang merupakan dasar negara dan dasar hukum kita. Paham sampai di sini? Paham Bu. Oke, lanjut Rati. Nah, yang kedua, Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar dalam Perpu atau peraturan perundang-undangan. Dengan menjadi norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, maka UUD 1945 menjadi sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang tadi udah Ibu bilang ya, setiap kali kita ingin membuat suatu peraturan, otomatis harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila yang merupakan sebagai dasar negara kita. Paham? Paham Bu. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga ada asas pembentukan Perpu. Di sini terbagi dari beberapa poin. Yang pertama, asas kejelasan tujuan. Ibu jelaskan sedikit ya. Asas kejelasan tujuan memiliki pengertian bahwa ketika kita ingin mengajukan suatu rancangan, harus jelas tujuannya itu untuk apa sih dibuat peraturan itu, supaya nantinya rancangan tersebut memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kedua, asas kelembagaan. Dalam membuat suatu peraturan, ada lembaga khusus
yang nantinya akan membantu dalam proses pembuatan undang-undang tersebut. Jadi nggak bisa sembarangan ya ketika kita mengajukan rancangan undang-undang, nggak bisa tuh sembarang orang yang bisa ngesahin undang-undang tersebut. Paham? Paham, Bu. Yang ketiga, asas keserasian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Ini sama ya kayak yang tadi kejelasan tujuan. Jadi materi yang disampaikan dalam rancangan tersebut tuh harus sesuai kayak gitu. Nah, yang keempat, asas dapat dilaksanakan. Maksudnya apa sih? Jadi setiap nanti undang-undang atau peraturan yang dijadikan suatu rancangan harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dilaksanakan dalam masyarakat tersebut. Terus yang selanjutnya ada asas kedayagunaan, di mana rancangan tersebut nantinya memiliki kegunaan, yaitu untuk mengesahkan suatu undang-undang yang menjadi rancangan. Kemudian asas kejelasan rumusan, yang tadi Ibu bilang ya, misalkan contoh sederhananya ketika kita ingin membuat suatu rancangan undang-undang tentang larangan membuang sampah sembarangan, otomatis kan itu udah jelas kan rumusannya kayak gimana. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan dengan tujuan supaya tidak merusak alam. Nah, yang terakhir ada asas keterbukaan. Maksudnya, dalam proses pembuatan rancangan undang-undang melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam prosesnya tersebut. Jadi partisipasi masyarakat atau masukan dari masyarakat itu sangat dibutuhkan supaya nantinya rancangan undang-undang tersebut memiliki hasil yang maksimal. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, lanjut Rati. Nah, yang selanjutnya ada materi muatan Perpu harus mencerminkan asas. Di sini ada berbagai macam asas ya, yang tadi udah Ibu bilang, sama seperti materi sebelumnya. Bisa dilanjut Rati? Nah, yang kelima, jenis dan hierarki Perpu terdiri dari hierarki itu maksudnya runtutan ya atau urutan. Yang paling tertinggi tuh ingat ya, ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada TAP MPR, kemudian ada undang-undang atau Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan daerah atau kabupaten kota. Jadi kalau misalkan dirunut dari paling tertinggi itu pertama kalinya ada undang-undang, yang terakhir ada peraturan daerah atau peraturan kota. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, lanjut. Next. Lanjut. Ya, sudah, Bu. Slide selanjutnya, Rati. Iya, ini sudah. Sudah digeser, Bu. Sudah. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Iya. Nah, kemudian poin ketujuh, pengujian undang-undang. Dalam pengujian undang-undang itu bertujuan bahwa rancangan undang-undang yang nantinya akan disahkan tuh harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut bertujuan supaya rancangan yang sedang diajukan tuh tidak melenceng ya. Kayak misalkan yang tadi Ibu bilang, kiblatnya atau hukum dasarnya itu kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi harus supaya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dan nantinya tidak akan menimbulkan masalah baru apabila rancangan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang. Oke. Poin terakhir. Poin yang ke-8 yaitu ada penyebarluasan. Sebetulnya penyebarluasan itu dilakukan apabila rancangannya itu sudah disahkan ya, yang tadi sudah melalui beberapa tahapan, sudah adanya keikutsertaan masyarakat, dan sudah disahkan oleh pemerintah. Nantinya undang-undang tersebut akan disahkan dan kemudian disebarluaskan. Dengan tujuan apa? Supaya masyarakatnya tuh tahu bahwa ada peraturan baru. Oh, peraturan barunya tuh atau undang-undang barunya tuh tentang larangan kita tuh nggak boleh buang sampah sembarangan. Misalkan hukumannya berapa tahun bagi orang yang melanggar, kayak gitu. Paham sampai di sini? Atau ada yang mau bertanya? Paham, Ibu. Paham, oke. Tidak ada, Bu. Iya, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin Ibu akhiri sampai di sini materi pertemuan kita. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, nanti kita buka forumnya
di Google Meet selanjutnya atau juga nanti bisa lewat Google Classroom dan juga WhatsApp. Oke? Ya. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.